Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita lakukan secara online. Tentang kita pengantar bisnis ya. Lanjut kita pada sesi kelima tentang pengantar bisnis. Jadi saya share ya kelasnya. Ya. Baik, bisa terlihat jelas ya slide-nya tentang manajemen suatu perusahaan. Bisa terlihat jelas pada slide saya. Bentuk keluar lagi yuk. Ini buka dari awalnya. Dari awalnya. Iya. Dari screen. Bukanya dari ini, dari sini. Kalau itu begitu. Baik, buka. Nah, masuk kan? Baik. Kita lanjutkan tadi, alhamdulillah terbantu oleh Bu Meci. Kita lanjut pengantar bisnis manajemen perusahaan. Mudah-mudahan Novaldo, Septiansa ini memahami untuk selanjutnya. Saya kasih pengertiannya dulu tentang definisi manajemen. Saya ulangi tentang manajemen perusahaan pada pengantar bisnis ada definisi manajemen. Saya mereview kembali tentang pembelajaran dasar-dasar manajemen. Di sini ada definisinya sebagai suatu proses, kemudian sebagai suatu seni dalam manajemen perusahaan. Ya. Baik. Kemudian ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen
manajemen kita ketahui adanya planning ya, atau perencanaan. Kemudian ada organizing, pengorganisasian, ada activatingnya, pengeksekusian, dan ada kontrolnya. Ya, kita kenal dengan controlling atau pengendalian dalam fungsi manajemen. Jadi ada 4 fungsi manajemen. Adanya perencanaan yang kita lakukan, kemudian adanya suatu organisasi, ada pengeksekusian dan pengendalian, ya, di mana nanti manajemen ini terarah mengendalikan. Nah, kita sudah membuka definisi tentang manajemen, kemudian saya buka tentang perencanaan suatu planning. Jadi juga saya punya video nanti saya buka, ya, saya kasih penjelasan dulu tentang perencanaan. Itu merupakan suatu proses pemilihan kegiatan atau itu sekumpulan kegiatan dan keputusan yang akan diambil selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kemudian kapan waktunya, bagaimana dan oleh siapa untuk suatu kegiatan tersebut dilakukan. Mudah-mudahan bisa dibuka tentang perencanaan pembuatan jembatan yang planningnya. Kalau belum bisa, kita lihat. Saya lanjutkan, tadi sudah planningnya, ada perencanaan. Saya lanjutkan 4 tahap perencanaan. Yang pertama itu menetapkan tujuan atau serangkaian dari tujuan tersebut. Kemudian merumuskan keadaan saat ini. Kemudian mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang terjadi nantinya. Ya. Yang keempat, tahap keempat adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian suatu tujuan yang akan dicapai di dalam perencanaan. Mudah-mudahan dengan keempat tahap perencanaan ini, dengan planning kita yang sudah bagus, ya, sudah matang, itu akan tercapai tujuan yang ingin kita kendaki seperti apa. Ya. Misalnya dalam perencanaan pembangunan jembatan, itu mungkin dari 100% nanti terrealisasi hanya 70% atau 90% dengan planning yang tepat. Lanjut, next saya buka adanya manfaat perencanaan. Ya, manfaat dari satu perencanaan apa sih? Adalah yang pertama untuk memberikan arah dan tujuan bagi organisasi tersebut. Kemudian manfaat kedua itu sebagai pedoman, ya, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga itu mengurangi resiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. Nah, manfaat yang keempat membantu memperkirakan perkiraan kita peluang di masa yang akan datang. Manfaat yang kelima adalah efisiensi biaya. Itu manfaat-manfaat kita dengan adanya manfaat ini, planning kita insya Allah akan tercapai dengan baik. Ya. Baik, tadi sudah saya kasih pemahaman pengertian tentang planning atau perencanaan dalam suatu perusahaan manajemen. Ya. Kemudian kita pengorganisasian dalam pengambilan bisnis, kita akan pahami apa itu organisasi. Baik, tadi dari awal sebelumnya saya mereview kembali bahwa kita sudah mempelajari untuk apa sih belajar bisnis, bagaimana itu pengembangan bisnis. Di sini pengorganisasian merupakan suatu proses untuk menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, kemudian personalitas, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan yang ingin kita kendaki seperti apa. Nah, itu pengorganisasian. Ya. Kemudian pengarahan atau pengeksekusi. Apa sih artinya? Itu adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi itu melakukan kegiatan, ya, yang sudah dilakukan ke arah tercapainya tujuan. Itu pengarahan. Jadi dari planning ada organisasi, ada arahannya. Sama seperti kalian pengarahan di semester 5, SKS-nya seperti apa, nanti lanjut lagi proses ke semester
genap, semester 6 gitu. Dan output kalian nanti sarjana pertanian itu arahan dari bagaimana sih outputnya nanti saya kalau untuk di semester 5, semester 6, semester 7, semester 8 selesai, kalian dapat sarjana pertanian. Oke. Baik, lanjut lagi kita ke pengendalian. Consulting, ya. Pengendalian merupakan aktivitas itu untuk menemukan, untuk mengkoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai itu ada dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Jadi ada planningnya, ada kontrolnya seperti apa, ya. Jadi kesesuaian dan tidak kesesuaian seperti itu. Kemudian ada organisasi, proses organisasi, hubungan antar peranan. Ada saling pengertian, adanya hubungan timbal balik, ya, adanya aktivitas organisasi terjadi atas dasar adanya hubungan antar peranan dalam manajemen desa. Ya. Ya. Kemudian ada proses organisasi. Ya. Jadi yang pertama itu adanya hubungan antar peranan. Jadi kemudian adanya komunikasi yang kita lakukan seharian. Bagaimana mereka saling berkomunikasi, ya. Kemudian seberapa akurat dan tepat waktu. Ya. Kemudian seharusnya adanya proses ini efektif efisiensi. Adanya komunikasi awal interaksi, ya, biar bisnisnya lancar seperti itu. Kemudian komunikasi yang efektif untuk menghasilkan interaksi yang produktif. Itu yang hasil outputnya proses organisasi. Next. Ada kemudian yang ketiga, proses organisasinya adalah pengendalian atau kontrol, yaitu bagaimana perilaku anggota itu dikendalikan dan diarahkan. Adanya efektivitas hubungan pimpinan dan anggota. Ya, ada perusahaan, ada pimpinan, ada karyawan, seperti itu. Anggota-anggota perusahaan. Jadi manajemennya bagus. Kemudian ada pengendalian meliputi kegiatan pemantauan dan pengenaan sanksinya. Ya. Next. Ada koordinasi. Koordinasi yang dilakukan biar berjalan sesuai dengan tujuan prosesnya. Ada perhatian yang diberikan pada berbagai kegiatan diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian koordinasi sendiri bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. Ya, jadi adanya tujuan untuk interaksi yang terjadi itu bagus terjadi akhirnya nanti sesuai dengan yang dikehendaki. Ya. Kemudian memperkecil masalah-masalah. Kemudian dengan koordinasi pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. Itu ada pengarahan tadi. Ya, dari proses organisasi. Kemudian ada sosialisasi, interaksi sosialisasi. Bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem yang berlaku nantinya. Ya. Bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem, cara-cara yang formal maupun informal. Proses ini dilakukan dengan mencukupi nantinya. Kemudian tanpa sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dengan organisasi. Ini ada proses organisasi dalam sosialisasi. Kemudian ada supervisi kita kenal, supervisor Bu. Ya. Merupakan kombinasi. Kemudian ada orientasinya pada perbaikan. Bukan pada pemberian sanksi atau hukuman, bukan seperti itu. Ya. Kemudian ada kepemimpinan seharusnya bersikap membina, membimbing, ya, memperbaiki, melatih, itu tidak memerintah, ya, sebagai atasan. Kemudian reaktif, dia memformalkan, menghukum. Itu proses organisasi ada supervisi. Nah, juga kalau yang supervisi ini, ya. Oke, next. Nah, manajer. Ada keterampilan relatif yang dibutuhkan manajer. Ya.
ya, untuk mengambil kebijakan yang tepat, keputusan yang tepat. Dia harus memerlukan technical skill, adanya human relation skill, ada konsepnya, ya seperti apa. Jadi untuk menjalankan suatu perusahaan menjadi pimpinan itu tidak mudah. Harus ada kebijakan yang diambil, kemudian kalau ada masalah itu diselesaikan dengan solusi seperti apa, jadi ada pengarahan, ada kontrolnya juga seperti apa, sehingga dalam suatu tujuan yang dicapai itu sesuai. Nah, selesai permasalahan kita, perkuliahan sehari kita ini, pemahaman, ya, permasalahan apa yang dihadapi. Terima kasih waktunya. Kalau ada pertanyaan silakan kepada Novaldo dan Septiansa. Saya buka ini slide-nya sesi kelima, nanti saya buka yang slide yang kedua. Ya. Ada pertanyaan kah? Silakan. Belum, Bu. Belum, ada, Bu. Ya, gimana? Nah, apa Novaldo? Silakan. Kedengaran kah suara saya? Tidak tahu, Bu. Kedengaran tidak ya? Gimana? Tidak, caknya Nopal. Kenapa? Tidak kedengaran caknya Nopal itu, Bu. Novel tidak kedengaran. Iya, caknya. Oh. Novel tidak kedengaran suara ibu. Halo. Halo, Novel. Novel? Halo. Novel kedengaran suara saya? Halo, Novel. Halo, Novel, kedengaran suara saya? Pal. Pal. Halo, Novel. Ya, Bu. Aku WA dulu dia, Bu. Tidak kedengaran, Bu. Caknya. Halo, Novel, kedengaran suara saya? Yang kedengaran? Iya, Bu. Dengar, Bu. Kedengaran. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada, Bu. 5 menit lagi kita selesai. Kedengaran saya? Kedengaran kan? Apa? Kedengaran saya? Kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Oke. Kita lanjut lagi slide 6. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Slide 6. Ya, Bu. Baik, saya lanjutkan tentang materi pemasaran. Ya. Ada pengertian pasar dan pemasaran, kemudian ada jenis-jenis pasar, kemudian ada sistem pemasaran. Ya. Jadi, ada pemasaran. Apa sih pemasaran? Adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan untuk
review kembali. Kemudian ada jenis-jenis pasar dalam pemasaran, ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, monopoli, ada analisis, adanya perencanaan, bangun dan pertahanan sasaran yang besar dengan pembeli ya, sasaran yang mampu untuk mencapai sasaran dari organisasi. Oke, kemudian ada falsafah manajemen pemasaran. Ada konsep produksi, ada konsep produk pasar pengukuran dan peramalan permintaan itu yang nanti kita produksi maksimal, ada outputnya ya, hasilnya nanti yang akan terjual dan mendapatkan satu keuntungan bagi satu perusahaan atau organisasi. Kemudian proses pemasaran ada segmentasi pasarnya, pendekatan pasar sasaran dan penentuan posisi pasar. Kemudian ada perencanaan, ada estimasi besarnya pasar secara dan waktu yang akan ilmu filologi. Ini meliputi identifikasi produk pesaing, ya, kemudian identifikasi volume penjualan sekarang, kemudian menentukan apakah pasar sudah cukup besar, potensi pertumbuhannya ya, apa juga pasar harus menentukan segmen mana yang membutuhkan yang terbaik untuk perusahaan mencapai sasarannya. Kemudian ada segmentasi pasar, ada faktor geografik, ada faktor demografik, ada faktor tipografik, ada faktor perilaku. Kita lihat ini dikatakan dengan segmentasi pasar yang seperti itu, ada faktor-faktornya. Perilaku media masyarakat. Jadi pasar adalah kelompok mengkonsumsi atau memakai barang apa yang akan dilakukan. Kemudian targetnya outputnya sebenarnya yang nantinya targetnya dari dari masing-masing sektor dan memilih salah satu atau lebih segmen wilayahnya. Kemudian perusahaan itu harus menetapkan segmen yang dapat mengajukan pelanggan terbesar dan dapat ditekankan dari waktunya. Itu targetnya. Kemudian ada penentuan posisi pasar, posisi suatu produk adalah tempat produk dalam pikiran konsumen relatif terhadap pesaing. Ya, pesaing pasar tempat pesaing itu dalam menentukan posisi produk mula perusahaan itu harus mengidentifikasi ya keunggulan-keunggulan kompetitif yang mungkin akan digunakan untuk membangun posisi tersebut. Kemudian jadi penentuan posisi pasar yang efektif berawal dengan pembedaan atau posisi
presidensial, maaf, bukan perbedaan ya. Uh, Kemudian atau tawaran yang marketing, ada produknya, ada price, harganya, ada place, penempatan, ada promosi, bahwa promosi anggota, price, place ya, promosi kemudian ada waktunya waktu